Menurut saya menjadi peluang untuk kita membuka suatu tempat yang bisa membuat seseorang itu keluar dari tempat itu fresh dan siap lagi untuk bekerja besok harinya. Oke, kita jalan ya. Teman-teman, kalau dari luar cuma terpampang Hideout Cafe ya. Jadi tandanya cuma ini teman-teman. Ya, jadi tandanya cuma ini. Tapi orang-orang udah pada tahu ya. Ini udah pada viral karena sosial media juga. Lokasinya ada di pinggir bukit dan juga ada bendungan gini ya. Mantap juga ya. Oke teman-teman, kita parkir dulu. Nah tuh udah ada yang parkir. Oh, kita diarahin ke sana. Oke. Sip. Ya, oke teman-teman, sekarang kita sudah nyampe. Oke, sip. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dekat pintu masuk Hideout Cafe. Ya, kita akan coba ke dalam ya. Oke teman-teman. Oh, ini kebetulan kita lagi sama ownernya. Selamat datang di Hideout Cafe, Bang. Oke, ini ownernya bernama Yahya. Yahya ya. Iya. Oke, kita ke dalam ya. Oke, Bang, lanjut, Bang. Oke teman-teman, kita coba ke dalam ya. Kita intip ke dalam. Oke, kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yahya, owner dari Hideout Cafe yang beralamat di Jalan Lintas Sumber Riau, kilometer 14. Desanya itu desa kecilnya Simpang Belukasok, Kabupaten Limampu Kota, Sumatera Barat. Jadi kalau teman-teman dari luar kota itu bisa lokasi kami berada di antara Kelok 9 dan Lembah Harau. Sekarang saya berumur 24 tahun. Kesibukan sehari-hari sebagai salah satu karyawan atau pegawai di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Kabupaten Limampu Kota. Ide awal dari Hideout Cafe ini kan sebenarnya dengan meningkatnya eksistensi masyarakat menginginkan suatu tempat top selfie atau suatu fenomena di mana top selfie masih menjadi suatu hal yang eksistensi di masyarakat. Di situ saya merasa ada sebuah ide ataupun sebuah peluang yang bisa diambil dari daerah kecil ini. Saya melihat suatu fenomena ini sebagai suatu peluang, di mana di daerah sekitar Payakumbuh ini lebih banyak
untuk daerah-daerah Payakumbuh ini lebih banyak kafenya itu di daerah pusat kota yang hiruk pikuk. Dan saya melihat dari fenomena masyarakat yang membutuhkan suatu tempat yang tenang, yang jauh dari hiruk pikuk kota, yang mana itu salah satu menurut saya menjadi peluang untuk kita membuka suatu tempat yang bisa membuat seseorang itu keluar dari tempat itu fresh dan siap lagi untuk bekerja besok harinya. Jadi ide pertama awal saya ingin membuat suatu tempat seperti Hideout Cafe ini berawal dari saya kan sebagai seorang pegawai yang membutuhkan suatu tempat refreshing. Jadi saya hobinya itu traveling, Bang. Traveling ke luar kota, keluar daerah. Sampai saya di daerah timur Indonesia itu melihat suatu tempat yang menurut saya bisa dikembangkan di tempat kita gitu. Jadi kafe yang konsepnya alam itu bisa diduplikasikan di daerah kita. Jadi di situ saya mendapat ide membuat suatu tempat yang jauh dari kota, yang asri dan pemandangannya hijau gitu. Untuk usaha ini sendiri memang terbilang baru saya rintis. Itu saat pandemi kemarin saya mulai membangun tempat ini. Kalau untuk kendala pastilah ada setiap apa yang ingin kita usaha, atau setiap pengusaha pemula itu pasti adalah mendapat kendala ataupun hambatan sebelum memulai usahanya. Mungkin tidak jauh berbeda dari teman-teman pemula lainnya. Salah satu kendalanya mungkin dana dan juga mungkin lokasi. Salah satu kendala itu adalah dana. Mungkin dari saya sendiri, saya menggunakan dana pribadi untuk membangun usaha ini. Dari tabungan saya sendiri saya bangun. Jadi dengan modal pas-pasan saya bangun usaha ini. Bahkan saya sendiri yang bangun bangunannya, ikut serta dalam membangun bangunannya. Ini kan alam, jadi kami bercita-cita jadi memperkembangkan tempat ini menjadi indah tanpa merusak. Jadi kita saling-saling menjaga alam. Di situ kami berkeinginan ke depannya tempat ini semakin asri, semakin sejuk, dan bisa semakin banyak dinikmati oleh masyarakat. Untuk tempat yang bisa membuat masyarakat atau orang-orang berkumpul dengan keluarganya, menikmati sejuknya alam. Kami ingin usaha ini, tempat ini lebih berkembang, lebih baik lagi untuk kedepannya. Untuk tempat kami sendiri, sekarang sudah kami perbesar kapasitasnya. Untuk fasilitas umumnya sudah ada toilet dan musola juga di lantai atas. Dan untuk tempat, karena ini kan konsepnya outdoor, kendalanya di cuaca. Untuk tempat saung besarnya pun sudah dalam pengerjaan, sedang kami bangun. Jadi udah lumayan kami persiapkan untuk kedepannya. Kalau di sini kan saya lihat nih ada yang kayak tempat duduk sofa gitu ya, iya, namanya beanbag ya. Iya. Dan ada juga kursi-kursi kayak kursi sayuran gitu ya. Iya, kotak sayur ya. Kotak sayur. Nah, tergantung kita mengekspresinya bagaimana, Bang. Itu masalah perbedaan itu ada patokan tarif nggak? Oh enggak, kalau kami dari pihak Hideout, cuman siapa yang duluan dia silakan duduk di sana. Untuk harga sama semuanya. Nggak ada perbedaan gitu. Tarif tempat duduk di sini lebih mahal, enggak. Semuanya sama. Sama ya? Iya, sama. Tergantung siapa yang duluan dia dapat. Berarti siapa yang duluan gitu ya? Iya, siapa yang duluan. Jadi kalau teman-teman yang mau di beanbag lah lebih sore lagi ke sini. Tapi nggak ada sistem booking ya? Nggak ada sistem booking. Oke, sip. Jadi siapa yang duluan ya, bisa duduk di bisa milih sofa, gitu ya. Makanya kalau yang duluan datang berarti bisa milih ya. Iya, untuk beanbag pun sudah kami pesan sekitar 40 unit lagi, Bang. 40 dalam unit perjalanan lagi. Ya, dari Surabaya. Oh, jadi adanya di luar kota ya? Iya, dari luar kota. Ya, teman-teman, sekarang kita coba ya tanya ke salah satu pengunjung
Nih, udah ada ya. Jadi taunya tempat ini dari mana? Dari teman. Ini teman gue Instagram. Oh, itu. Dari IG ya? Iya, dari Instagram. Jadi menurut kakak ini tempatnya gimana gitu? Bagus, view-nya enak, bagus. View-nya bagus. Bikin tenang. Bikin tenang ya. Nah, tadi udah pesan menu? Udah. Udah. Dari harga menu gimana? Harga menunya sangat terjangkau. Terjangkau ya? Oke. Ini sama abangnya ya. Halo bang. Ya, Oke, terima kasih kak ya. Iya, sama-sama. Untuk sementara kami buka dari jam 4 sampai jam 10 malam. Jadi kami close order jam setengah 10, jam 10 kami tutup. Untuk kedepannya mungkin kami buka dari lebih pagi lagi setelah bangunannya selesai. Untuk omset kami kisaran 35 sampai 50 per bulan. Untuk teman-teman yang membutuhkan suasana baru untuk ngopi dan kumpul dengan keluarga, kami dari Head-Out Cafe siap untuk menerima teman-teman, kedatangan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan suasana baru, alami, dan fresh untuk ngumpul bareng teman dan keluarga, silakan datang ke tempat kami Head-Out Cafe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.